Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Ajani Ramadina, NIM C01120138 dari kelompok 4 CSL. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik interpretasi radiologi, di mana kita akan melakukan hasil pengecekan dari pemeriksaan X-ray konvensional, terus ada MRI, terus ada USG, dan juga ada bagian dari CT scan. Nah, di mana alat-alat yang kita gunakan hari ini yaitu adalah bagian dari light box dan juga ada hasil foto dari keempat tadi itu. Nah, kemudian yang pertama kita akan mengidentifikasi tulisan-tulisan yang ada di hasil dari CT scan, hasil dari X-ray konvensional ini, di mana di bawah ini ada tulisan nama, terus ada umur, terus ada jenis kelamin, terus ada bagian dari tanggal pembuatannya, di mana kenapa penting untuk mencantumkan tanggal pembuatannya agar kita bisa mengetahui bahwa kita bisa membandingkan hasil dari foto sebelum dan sesudah pengobatan. Nah, kemudian ada nomor rekam medis juga di sini. Terus yang bagian atas itu biasanya ada tulisan R atau L atau right or left, di mana kita bisa mengetahui kalau misalnya R itu berarti dia difoto pada bagian kanannya. Nah, kemudian kita akan langsung lanjut untuk melakukan pemeriksaan pada bagian dari foto dari X-ray konvensional ini. Nah, yang pertama, nyalakan bagian dari light box. Nah, kemudian pasang bagian dari foto tersebut agar bisa berhadapan dengan dokter. Nah, kemudian sudah itu posisikan menghadap ke dokter. Nah, kemudian foto ini itu diambil dari posisi AP atau anterior posterior. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari bagian dari os claviculanya, dia itu menghadap ke depan. Nah, kemudian di dalam foto ini kita bisa temukan 3 densitas di dalamnya. Ada namanya densitas hiper radio opak, di mana hiper radio opak ini dia itu dia itu lebih merujuk pada logam-logam yang ada dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua itu ada bagian dari radio opak. Radio opak itu dia lebih merujuk pada klasifikasi tulang atau bagian dari os costa, dan ada bagian dari os claviculanya. Nah, yang ketiga ada bagian dari densitas intermediate. Nah, densitas intermediate ini dia itu merujuk pada bagian dari cairan-cairan atau bagian jantungnya. Nah, kemudian lanjut kita akan melakukan interpretasi pada bagian. Nah, ini adalah bagian dari hasil CT scan, bagian dari abdomen manusia. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini. Jadi ini tuh terbagi 3. Jadi densitas yang ada di bagian dari CT scan itu biasa terbagi 3. Jadi densitasnya itu terbagi 3. Ada densitas hyperdense, terus ada isodense, dan juga ada bagian dari hypodense. Nah, di mana kalau dia hyperdense itu berarti dia warnanya lebih terang daripada warna di sekitarnya. Kemudian ada bagian dari isodense sendiri itu dia itu lebih agak sama warnanya sama bagian sekitarnya, dan juga ada bagian dari isodense sendiri itu warnanya lebih gelap dari sekitarnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan hasil dari pemeriksaan, interpretasi dari hasil pemeriksaan radio lainnya, yaitu seperti MRI, di mana dia itu terbagi atas 3 densitas juga, di mana yang yaitu ada densitas hyper intense, terus ada densitas iso intense, dan juga ada densitas hypo intense, di mana kalau misalnya bagian dari hyper intense itu dia lebih merujuk pada dia kan warna putih, lebih terang daripada warna di sekitarnya, berarti dia itu lebih merujuk pada bagian lemak. Nah, sedangkan iso intense sendiri itu dia kan warnanya hampir sama bagian sekitarnya. Nah, dia itu biasanya
Dia itu biasanya merujuk pada bagian dari frenulum otak. Nah, yang ketiga itu ada bagian dari hiperintens, hipointens. Hipointens sendiri itu dia kan lebih gelap, jadi dia itu merujuk pada bagian tulang. Nah, kemudian yang terakhir ada hasil pemeriksaan USG, terdapat 3 densitas juga, ada namanya bagian dari hiperekoid, terus ada isoekoid, dan juga ada bagian dari hipoekoid. Nah, densitas hiperekoid ini dia itu kan lebih terang. Nah, dia itu lebih merujuk pada diafragma. Nah, kemudian untuk bagian dari isoekoid sendiri dia itu hampir sama warnanya. Jadi dia itu lebih merujuk pada hati. Nah, sedangkan untuk bagian dari bagian dari hipoekoid sendiri dia itu kan dia lebih gelap. Jadi itu dia lebih merujuk pada bagian vesika urinaria. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.